Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,85% ke angka 6.646. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hanya membagikan dividen sebesar 14% dari laba bersih tahun 2021. Dan saat ini secara tren juga masih belum bagus. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pewon. Saham Pewon hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke harga 444. Bisa kita lihat di grafik secara tren saham Pewon saat ini bergerak sangat downtrend. Dalam 2 minggu terakhir ini trennya terus bergerak turun. Kemarin tanggal 5 Juli sempat rebound dari zona support di 440 sampai 450, tapi hari ini kembali bergerak turun. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 juga sudah mulai bergerak turun dan ada potensi untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi saat ini kedua garis EMA ini tepat di 490. Dan kalau berita bahwa Pewon akan bagikan dividen sebesar 193 miliar atau Rp4 per saham. Ini setara dengan 14% dari 1,38 triliun laba bersih yang didapat pada tahun 2021. Jadi menurut saya ini dividennya sangat kecil dan garis MACD pun saat ini masih bergerak turun. Jadi pembagian dividen kecil secara tren juga saat ini bergerak turun. Pewon saat ini menurut saya masih belum layak untuk entry. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi setelah 3 hari terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Pewon apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, harus hati-hati karena apabila ternyata zona support 440 sampai 450 ini terlewati, Pewon berpotensi lanjut turun ke 420. Jadi sebelum juga 2 kali Pewon menyentuh harga 420 masih bisa rebound, tapi secara tren jika kita lihat Pewon saat ini bergerak sangat downtrend. Apalagi sektor properti saat ini juga masih belum banyak sentimen positif, lebih banyak sentimen negatif dan ketakutan apabila suku bunga dinaikkan, sektor ini juga akan terdampak negatif. Nah, sekarang kita coba analisa teman satu sektor sama yaitu saham CTRA. Bisa kita lihat CTRA pun secara tren saat ini bergerak sangat downtrend. Dan penurunannya memang lebih dalam daripada saham Pewon. Karena garis EMA 50 saat ini sudah jauh berada di atas candle saat ini. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat pada bulan Juni sudah mulai berpotongan dan bergerak turun. Dan jika kita perhatikan support saat ini di harga 800. Sedangkan resistance saat ini di 870. Hari ini CTRA masih turun 1% lebih ke 825 dan garis MACD saat ini bisa kita lihat bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham CTRA ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat CTRA juga masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 800. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 800. Karena harga 800 jika kita lihat dari bulan Agustus tahun lalu tidak pernah disentuh CTRA. Jadi CTRA tahun lalu Agustus hanya sempat turun mengetes harga 820. Setelah itu sudah mulai bangkit kembali. Jadi saat ini apabila CTRA menyentuh atau mendekati harga 800 ada potensi untuk rebound, bisa coba entry atau spekulatif buy. Tapi ingat, sebaiknya cut loss apabila harga 800 lewati. Karena secara tren memang saat ini CTRA masih bergerak downtrend dan apabila kita entry pun sebaiknya hanya swing trade. Jadi contoh kita tunggu di sekitar harga 800 apabila masih bisa rebound dan bertahan, kita coba entry, target jangka pendek itu di 845 sampai 870. Jadi apabila ternyata masih gagal break target harga ini mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit. Berikutnya SMRA bisa kita lihat, SMRA juga saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Hari ini SMRA masih naik 1% lebih ke harga 560. Jadi ingat walaupun hari ini naik, secara tren SMRA pun saat ini trennya masih sangat downtrend.
Dan untuk resisten terdekat saat ini di harga 580. Dan untuk support jika kita perhatikan di sekitar harga 550. Karena menyentuh harga 550, SMRA bisa bertahan. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing 1 minggu terakhir ini mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, SMRA menurut saya bisa dipantau karena asing sudah mulai masuk akumulasi. Paling aman apabila mau entry itu tunggu SMRA berhasil naik di atas harga 580. Karena apabila berhasil naik, maka trennya akan mulai membaik dan ada potensi naik menuju garis EMA 50 atau di 635. Daripada kita coba entry di sekitar support ini karena harga 550 dan 580 lumayan dekat, apabila kita entry ternyata dekat dengan harga 580 dan SMRA berbalik arah, SMRA masih ada potensi turun menembus support 550 menuju harga 500. Jadi tetap sebaiknya wait and see, paling aman adalah beli apabila SMRA berhasil naik di atas harga 580. Dan ingat, walaupun berhasil naik pun secara tren SMRA belum bergerak uptrend. Cuma ada potensi untuk reversal trend setelah naik dari harga 580. Apabila berhasil naik tapi gagal break garis EMA 50, SMRA juga masih ada potensi untuk kembali turun ke 550. Berikutnya bisa kita lihat BSDE secara tren lebih bagus dari teman-temannya. Karena dalam beberapa minggu ini trennya masih bergerak sideways. Tapi walaupun lebih bagus dari teman-temannya bukan berarti BSDE trennya bergerak uptrend. Tetap untuk tren jangka menengah BSDE juga trennya masih bergerak downtrend. Cuma BSDE terlihat masih kuat berada di sekitar support 900. Beberapa kali menyentuh harga 900, bisa kita lihat BSDE masih bisa bertahan. Tapi beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, BSDE selalu gagal break. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat di data ini, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk BSDE menurut saya masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas harga 900. Tapi ingat, garis EMA 50 saat ini lumayan dekat di 925. Jadi apabila teman-teman mau swing trade pun tetap harus hati-hati karena jaraknya lumayan dekat. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari garis EMA 50. Dan hati-hati karena garis EMA 50 terus bergerak turun. Apabila terus turun mendekati harga 900 dan ternyata gagal naik di atas garis EMA 50, maka BSDE berpotensi langsung bergerak turun. Karena bisa kita lihat sebelumnya garis EMA 50 jauh di atas, berusaha untuk break, gagal break, makin turun, berusaha break lagi, gagal break. Lihat jaraknya makin menyempit. Apabila makin menyempit dan garis EMA 50 makin terus bergerak turun, ada potensi malah BSDE break dari harga support 900 dan melanjutkan penurunan ke 850 sampai harga 800. Jadi teman-teman harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.